Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam olahraga. Badan sehat, kuat, bertenaga. Apa kabar anak soleh dan solehah? Pak harapkan semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah sekalian, sudah siap mengikuti pelajaran PJOK hari ini? Baik, kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Setelah berdoa, langsung saja kita simak yuk belajar PJOK berikut ini. Baik, anak soli dan solihah, alhamdulillah bertemu kembali bersama Pak Aris pada pagi hari ini dalam pelajaran PJOK, di mana materi PJOK pada pagi hari ini adalah teknik gerak dasar lompat jauh pada olahraga atletik yang sesuai dengan KD 3.2 dan KD 4.2. Jadi, setelah Anda semua menyimak video pembelajaran hari ini, Pak Aris harapkan yang pertama, Anda dapat memahami tentang teknik gerak dasar lompat jauh dalam olahraga atletik. Yang kedua, Anda dapat mempraktekkan teknik gerak dasar lompat jauh dalam olahraga atletik. Pengertian atletik. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga fisik yang terdiri dari olahraga jalan, lari, lempar, dan lompat. Induk organisasi atletik di Indonesia adalah PASI, atau yang disebut Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Atletik pertama kali diperlombakan pada Olimpiade Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Cabang olahraga atletik. Yang pertama, jalan cepat. Yang kedua, lari. Yang ketiga, lempar. Dan yang keempat, lompat. Cabang olahraga atletik. Yang pertama, jalan cepat. Jalan cepat adalah gerakan berjalan maju ke depan dengan melangkahkan kaki secara cepat tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah dari garis start sampai dengan garis finish. Tujuan dari olahraga jalan cepat adalah untuk melatih kecepatan dalam berjalan cepat. Nomor perlombaan jalan cepat. Yang pertama, jalan cepat putra, jalan cepat 20 km, 30 km, dan 50 km. Yang kedua, jalan cepat putri, jalan cepat 5 km, 10 km, dan 20 km. Yang kedua, lari. Lari adalah gerakan berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari garis start sampai dengan garis finish dengan cara melangkahkan kaki dan menginginkan tangan secara bergantian dengan kecepatan semaksimal mungkin. Tujuan dari olahraga lari adalah untuk melatih kecepatan dalam berlari. Nomor perlombaan lari. Yang pertama, lari jarak pendek dengan menggunakan start jongkok dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang kedua, lari jarak menengah menggunakan start jongkok dan berdiri dengan menempuh jarak 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh menggunakan start berdiri dengan menempuh jarak 5000 meter, 10.000 meter, dan 20.000 meter. Yang keempat, lari estafet menggunakan start jongkok dan melayang dengan menempuh jarak 4 kali 100 meter, 4 kali 400 meter, dan 4 kali 800 meter. Dan yang kelima, lari gawang menggunakan start jongkok dengan menempuh jarak 100 meter dan 400 meter. Yang ketiga, lempar. Lempar adalah olahraga menggunakan suatu alat atau benda untuk dilempar ke arah depan untuk memperoleh jarak yang jauh dalam suatu perlombaan. Tujuan dari olahraga lempar adalah untuk melatih
kekuatan otot tangan, dan jauhnya jarak lemparan. Nomor perlombaan olahraga lempar. Yang pertama, lempar cakram. Yang kedua, lempar lembing. Yang ketiga, tolak peluru. Dan yang keempat, lontar martil. Yang keempat, lompat. Lompat adalah gerakan mengangkat tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan menggunakan tumpuan dan mendarat dengan kedua kaki. Tujuan dari olahraga lompat adalah untuk melatih kekuatan otot kaki dan jauhnya jarak lompatan. Nomor perlombaan olahraga lompat. Yang pertama, lompat jauh. Yang kedua, lompat tinggi. Yang ketiga, lompat galah. Yang keempat, lompat jangkit. Dan yang kelima, lompat katak. Baik, anak solih dan solihah, pada pagi hari ini kita akan belajar teknik gerak dasar lompat jauh. Nah, ada yang sudah tahu belum? Apa ya lompat jauh itu? Ya, lompat jauh adalah gerakan yang diawali dengan posisi start berdiri, kemudian berlari dengan menambah kecepatan dan melompat pada papan tolakan dengan menggunakan kaki yang paling kuat, yang diakhiri dengan mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Teknik gerak dasar lompat jauh. Yang pertama, start. Yang kedua, lari. Yang ketiga, tolakan. Yang keempat, melompat. Dan yang kelima, mendarat. Yang pertama, start. Lakukanlah start dengan menggunakan start berdiri. Yang kedua, lari, di mana menambah kecepatan berlari semakin lama semakin cepat. Yang ketiga, tolakan. Tolaklah kaki pada papan lompatan dengan kaki yang paling kuat. Yang keempat, melompat. Lompatlah ke depan dengan sekuat tenaga agar menghasilkan lompatan yang jauh. Dan yang kelima, mendarat. Mendaratlah dengan kedua kaki secara bersamaan agar menjaga keseimbangan saat mendarat. Lapangan lintasan lompat jauh. Yang pertama, tepat start. Yang kedua, lintasan lari yang berwarna coklat. Yang ketiga, papan tolakan yang berwarna hitam. Dan yang keempat, tempat mendarat atau bak pasir. Baik, anak solih dan solihah, langsung saja yuk kita praktekkan teknik gerak dasar lompat jauh. Tapi sebelumnya, kita pemanasan dulu ya, agar badan lebih siap dan menghindari dari risiko cedera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Teknik gerak dasar lompat jauh pada olahraga atletik. Inti dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah lompat jauh adalah gerakan yang diawali dengan posisi start berdiri, kemudian berlari dengan menambah kecepatan dan melompat pada papan tolakan dengan menggunakan kaki yang paling kuat, yang diakhiri dengan mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Teknik gerak dasar lompat jauh. Yang pertama, teknik gerakan start. Yang kedua, teknik gerakan lari. Yang ketiga, teknik gerakan tolakan. Yang keempat, teknik gerakan melompat. Dan yang kelima, teknik gerakan mendarat. Dan tugasnya adalah Ananda praktekkan teknik gerak dasar lompat jauh dari posisi start sampai dengan posisi mendarat, kemudian foto atau videokan dan kirimkan ke WA Pak Aris. Dengan catatan, yang pertama, pakai seragam olahraga, yang kedua, tulis nama lengkap dan kelas. Semangat, 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 dan tetap bersemangat. Bagaimana sekalian? Demikianlah belajar PJOK pada pagi hari ini. Apabila ada ditanyakan, boleh hubungi Pak Aris. Pak Aris berpesan, yang pertama, jaga kesehatan. Yang kedua, tetap semangat. Yang ketiga, sholat jangan ditinggalkan. Baik, Pak Aris.